Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mari kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bacakan hadis untuk mendasari ibadah keseharian kita, khusus di dalam pelaksanaan ibadah salat. Ada hadis dari Abi Qatadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abi Qatadah, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Ini tentu dihafal nanti. Idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Ini sudah ada yang hafal ya? Sini udah hafal? Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Pendek hadisnya. Nah, artinya apa? Bisa artinya? Si Aldi, tafadhal. Apabila masuk masjid, Istamir. Salah seorang kamu masuk masjid, jangan duduk sampai atau hingga salat 2 rakaat. Nggak sana itu. Jadi apabila masuk masjid, jangan langsung duduk sebelum salat 2 rakaat. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari, hadis yang ke-1167. Imam Muslim, hadis yang ke-714. Nah, ini hadis sahih. Lalu secara umum apa pemahaman yang bisa diambil? Sebelah sana dulu. Apa yang harus kita kerjakan dari hadis itu? Coba satu nunjuk. Sini. Oke. Man, Zik, fadal Zik. Oh, boleh, penggantian. Apa kesimpulan dulu secara umum? Kita minta dulu. Karena siswa duluan. Pelajaran yang akan dipelajari itu diawali oleh penjelasan siswa dulu. Minta siswa dulu untuk menjelaskan. Ayo. Ya, Pak, sembarang. Siapa? Kalau kita cepat. Silakan. Aldi, coba. Apabila kita masuk masjid, jangan duduk lah. Bahasa Indonesia ini dengar orang ini di YouTube kan. Ini viral apa nih? Live ya. Bahasa Indonesia, kan bahasa Padang. Oke, iya. Jangan duduk terlebih dahulu, salat dulu 2 rakaat. Gitu ya pemahamannya. Jadi kalau kita masuk masjid, ini secara umum, hadis ini dulu, jangan langsung duduk, tetapi salat dulu 2 rakaat. Ini tuntunan Nabi. Nah, mari kita lihat di sini penjelasannya. Kita lihat di sini dalam penjelasan hadis itu,
ulama menjelaskan wa innahu yukrahu ayajlisa hatta yusalliya rak'atain. Jadi dimakruhkan, tidak disukai itu. Kalau makruh apa di usul fikih? Ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Oke, fa'ilihi. Dia dua-dua kaidahnya. Intinya apa bahasa kita? Yang makruh itu yusabu ala tarkihi, ditinggalkan diberi pahala, kalau ditinggalkan tidak disiksa kalau dikerjakan. Di sini berarti dimakruhkan duduk sebelum salat 2 rakaat. Berarti dibenci itu. Kalau duduk kita 2 rakaat sebelum salat 2 rakaat, langsung saja masuk masjid nih, langsung dia duduk. Itu kerja kita apa namanya? Makruh. Harus ditinggalkan pekerjaan itu supaya kita dapat pahala. Kan gitu. Nah, apa harusnya diganti? Lakukan dulu salat 2 rakaat. Oke, di sini kita lihat. Jadi wa annahu la farqa. Nah, lihat lebih lanjut penjelasannya. Tidak ada perbedaan baina antakuna rak'atani fi tahiyatil masjid au fir rawatib au faridatin au salatis istikharatin au salati istikharatin. Istikharah ni hamzah wasal. Ya, mana Bu ya? Kalau dibaca salatis istikharah. Oke. Baik. Au ghairi zalik. Jadi di sini dijelaskan tidak ada perbedaan salat yang 2 rakaat itu apakah langsung betul-betul salat tahiyatul masjid, tidak ada salat lain nih. Orang tidak sudah azan. Kita tidak ada sunnah yang lain yang terikat dengan kondisi saat itu. Kita masuk masjid seperti tadi nih. Masuk masjid kita. Orang sudah azan tidak, berarti tidak ada salat rawatib. Jenazah juga tidak, apa lagi? Tidak ada salat. Berarti kita salat 2 rakaat, salat apa namanya? Salat tahiyatul masjid. Salat dulu 2 rakaat, baru mau baca Quran, mau taklim, mau apa? Tapi salat dulu 2 rakaat. Ini perintah dari Nabi kita. Itu yang disebut dengan nama, kalau semata-mata langsung salat 2 rakaat, tidak sunat rawatib misalnya, berarti itulah yang disebut dengan salat tahiyatul masjid. Nah, ini yang harus kita amalkan dulu. Yang perempuan juga begitu. Jadi pas masuk masjid kita dianjurkan salat dulu 2 rakaat. Baik langsung namanya salat tahiyatul masjid atau rawatib, au fir rawatib. Nah, fir rawatib, apa maksudnya fir rawatib? Kalau salatnya salat sunat rawatib, bagaimana contohnya? Konkretnya bagaimana itu kalau sunat rawatib? Kita masuk masjid, orang sedang azan, tahu-tahu di azannya sudah terakhir. La ilaha illallah misalnya terakhir. Sudah ayat al-falah ya. Allahu akbar. Baru la ilaha illallah. Bagaimana? Kita doa dulu kan? Doa dulu sudah azan, doa sudah azan, lalu salat apa di situ yang dituntut? Berarti salat rawatib. Nah, kerjakan itu 2 rakaat. Ini sudah termasuk juga namanya salat tahiyatul masjid. Nah, di sini makanya la farqa baina an takuna rak'atani fi tahiyatil masjid au fir rawatib. Jadi tidak ada perbedaan. Baik yang kita langsung salat tahiyatul masjid karena tidak ada ketentuan salat saat itu yang terkait dengan waktu dan tempat. Artinya tidak ada pendukung, sudah azan tidak, kemudian salat apa lagi? Yang pendukung yang lain di saat itu tidak ada, berarti kita semata-mata salat tahiyatul masjid. Ya, itulah dia tahiyatul masjid. Atau rawatib ketika itu.
Ketika rawatib berarti salat jalan langsung sunat rawatib. Terbawakah tahiyatul masjid itu? Sudah masuk kita tahiyatul masjid? Sudah, bagus. Itu yang dipahami di sini di kitab kita ini. Jadi tidak ada bedanya. Yang penting di situ dituntut. Nah, lihat keterangan di akhir, al-muhimmu alla yajlisa hatta yusalliya rakatain. Yang penting salat 2 rakaat. Tapi kalau ingin yang sempurna tentu jangan pas ketika orang azan atau siap azan masuk masjid. Sebelum azan masuk masjid. Bisa salat khusus tahiyatul masjid dulu. Nanti azan orang, kita salat pula 2 rakaat. Salat apa namanya siap azan? Salat rawatib. Nah, itu banyak pahala kita. Ini kan kalau ada kondisi tertentu. Kita pas masuk itu orang sudah azan, mungkin terlambat atau ada masalah di toilet, di tempat berwudu, kita sakit perut, lama kita berwudu. Tentu sudah akhir azan kita masuk masjid. Berarti salat yang dituntut di situ salat apa lagi? Salat rawatib. Sudah azan kan? Berarti salat rawatib dulu. Nah, bagaimana tahiyatul masjid tadi? Itu sudah masuk. Karena apa? Karena di hadis disebutkan al-muhim alla yajlisa hatta yusalliya rakaatain. Ini penjelasannya dari pemahaman hadis tadi. Jadi ada kata-kata duduk di situ. Dikunci oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, jangan duduk dulu. Jadi artinya apa? Jangan ada kerja yang lain dulu, pas masuk masjid lakukan salat 2 rakaat. Jangan duduk. Karena kalau orang azan, doa azan ya berdiri aja dulu berdoa. Nanti baru salat sunat rawatib. Karena di Nabi dikunci dengan duduk. Tuh salat rawatib. Au faridatin, atau pada salat yang wajib. Bisa juga begitu. Salat yang wajib. Misalnya kita masuk sedang salat subuh. Sudah qamat salat subuh. Kalau sudah qamat kan salat sunat juga kita. Orang sudah qamat subuh nih. Aduh, kita belum salat tahiyatul masjid ini. Orang sedang qamat. Salat sunat tahiyatul masjid juga kita niatnya. Sedang qamat itu. Enggak, kena kita dengan hadis yang sudah dihafal itu apa? Taib. Idza uqimatus shalah, uqimati ya. Idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Kalau orang sudah iqamah, tidak ada salat lain lagi kecuali salat wajib. Ikuti lagi itu. Nah, bagaimana? Kita kan belum salat tahiyatul masjid. Tapi kan belum duduk. Belum duduk kan? Habis iqamah ngapa? Salat subuh kan? Salat subuh berapa rakaat? 2. Itu sudah termasuk juga kita di dalam tahiyatul masjid ketika sudah salat subuh berjamaah tadi. Tapi ini jangan dibiasakan. Ini kan kita memahami hadis kalau ada kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Misalnya terlambat subuh atau salat sunat dulu di rumah subuh. Tahu-tahu sampai di masjid, di musalla, orang sudah iqamah, sudah terakhir iqamahnya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berarti langsung imam lagi. Kan tidak boleh kita salat sunat. Tunggu dulu imam, saya salat tahiyatul masjid dulu. Bisa begitu? Tidak bisa. Kita ikuti aja itu langsung. Nah, makanya sudah termasukkah itu tahiyatul masjid? Sudah di sini dah dijelaskan di sini. Atau mau salat istikharah misalnya, kita udah niat dari luar nih, mau masuk masjid, kita istikharah minta pilihan. Nah, tak pilihan nih, saya perlu istikharah nih, mau lanjut kemana ini sekolah saya. Kita minta udah niat, kita berwudu, langsung mau salat istikharah niatnya, langsung aja salat 2 rakaat itu. Dah termasukkah tahiyatul masjid? Masuk. Nah, nih au fi salati istikharatin au ghairi zalik, atau salat-salat yang lain. Yang penting diawali masuk masjid dengan salat 2 rakaat. Baik salat 2 rakaat itu apa namanya, rawatibkah atau salat yang 2 rakaat itu salat wajibkah? Yang penting di situ al-muhim. Nah, di sini catatan terakhir dari penjelasan hadis ini,
Al-muhimmu alla yajlisa hatta yusalliya rakaatain. Yang penting jangan duduk hingga salat 2 rakaat. Jadi jangan duduk, jangan kerja lain dulu, jangan duduk. Di sini kerjanya bentuknya duduk. Karena orang masuk masjid kan biasa duduk langsung. Ini kan anak kami, para siswa, para santri, jangan biasakan itu lagi. Dan waktu masih ada langsung duduk, disuruh pula salat dulu, salat dulu. Itu sudah kena kita dengan aturan jangan duduk itu. Karena Nabi mengunci di situ ada kata duduk. Jadi kalau kata duduk berarti sudah dibatasi kerja kita mulai masuk masjid dengan duduk. Padahal Nabi menganjurkan di sini apa? Mulai kerja kita di masjid itu salat 2 rakaat. Jadi jangan duduk. Jadi kalau ada pendapat asal di salat di masjid itu sudah tahiyatul masjid walaupun sudah duduk misalnya. Nah, kita perlu cari tahu lagi di mana dasarnya itu. Padahal Nabi di sini secara jelas di lafaz fala yajlis, jangan duduk dulu. Duduk kan bisa dipahami dengan akal, kan lafaznya jelas itu. Bagaimana kaidah dalam usul fikih ada ad-dawabit fi fahmin nas. Ada kaidah dalam memahami nas, kalau bisa yang zahir itu dipahami dulu yang zahir, jangan dicari-cari dulu penjelasan yang lain. Inna zahiral kitab awis sunnah yajibu ibqa'uhu ma lam yukhalif al-ma'qul. Yajibu ibqa'uhu ala ma huwa alaih. Ada kaidah begitu dibelajar kan? Yajibu inna zahiral kitab awis sunnah yajibu ibqa'uhu ala ma huwa alaih ma lam yukhalif al-ma'qul. Menerapkan nas Al-Quran dan sunnah secara zahir selagi itu bisa dan tidak bertentangan dengan akal, maka itu wajib nas yang zahir itu dipahami dulu. Jangan dicari-cari dulu, jangan melompat jauh dulu. Selama yang zahir itu masih bisa. Nah, zahir kata Nabi tadi duduk. Jangan duduk, itu kan bisa dipahami itu. Kan mudah itu. Jangan duduk. Fala yajlis hatta yusalliya rakaatain. Jangan duduk hingga salat 2 rakaat. Jadi kata kuncinya 2 di situ. Masuk masjid dan jangan duduk. Ini syaratnya untuk tahiyatul masjid itu kita dianggap orang yang salat tahiyatul masjid. Masuk masjid, kemudian jangan duduk, baru salat. Tapi kalau sudah duduk baru salat, masuk tahiyatul masjid dia. Nah, berarti di sini dengan kata kunci ini enggak. Kan biasa saja itu dalam satu aturan ibadah-ibadah itu diatur kadang melalui tempat, kadang dengan kondisi, kadang dengan waktu. Nah, bisa begitu. Allah dan Rasul memberikan untuk peluang bagi kita beribadah itu. Nah, jadi kalau ada ungkapan-ungkapan yang mungkin menjadi pertanyaan kita, makanya perlu dulu cari dalilnya, dasarnya, referensinya dari mana, sanad pembicaraan itu dari mana. Ini kan kita sekarang belajar, setiap pelajaran kita pakai sanad, minimal sanad kita pakai kitab. Jadi tidak dengan pikiran kita saja. Nah, jadi dengan ada kita baca salah satu kitab ini misalnya, kitab pelajaran kita, nanti ada yang lain berpendapat kalau punya sanad pula ya silakan. Tapi kalau tidak punya sanad, tentu perlu kita pertanyakan. Nah, dari mana dasarnya? Jadi ini kan pemahaman dari ulama. Makanya perlu kita menompang. Bagaimana yang sering kita sampaikan, kita menompang dengan pendapat ulama dalam memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi secara zahir begitu dipahami bisa dibaca, tambah dengan kaidah tadi, inna zahiral kitab awis sunnah yajibu ibqa'uhu ala ma huwa alaih ma lam yukhalif al-ma'qul. Jadi memahami nas Al-Quran dan sunnah wajib dulu dari lafaznya itu selama tidak bertentangan dengan akal dan tidak rumit di dalam memahami dan mencernanya. Kalau itu kata Nabi jelas, jangan duduk. Ya kalau iya jangan duduk dulu, langsung aja kita masuk masjid, langsung salat 2 rakaat. Salat apa namanya terserah. Rawatib, sekedang salat wajib kita masuk ya salat wajib, lakukan 2 rakaat ya sudah termasuk tahiyatul masjid. Tapi kalau dari batasi duduk dulu berarti kita meninggalkan pemahaman hadis fala yajlis. Jangan duduk, padahal ada larangan di situ. Mau dikemanakan kata-kata fala yajlis itu? Kan terjadi nanti dalam terjemah as-sariqah fit terjemah.
au as-sariqah fi fahmin nas. Ada pencurian di dalam menterjemah atau pencurian di dalam memahami nas yang ada. Nah, ini jangan sampai ada kita seperti itu. Baik, barangkali itu kita simpulkan bahwa hadis ini dihafal ini. Baik, semua dulu. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rakatain. Apabila seorang kamu masuk masjid, jangan langsung duduk sebelum dulu salat 2 rakaat. Nah, kesimpulan lagi, apapun bentuk salatnya, yang penting salat 2 rakaat. Kalau tidak ada tuntutan yang lain, salat rawatib tidak, salat yang fardu masih belum, kita masuk masjid. Nah, di situ niat khusus salat tahiyatul masjid. Tapi sedang kondisinya orang sudah azan, berarti langsung dia salat sunat rawatib dan sudah termasuk di situ salat tahiyatul masjid. Mudah-mudahan ini kita amalkan dan kita lanjutkan. Tidak ada ditegur-tegur nanti asal masuk masjid salat dulu. Jangan, langsung saja salat dan jangan duduk. Setelah itu baru duduk membaca Quran, menunggu waktu masuk, berdoa, berzikir. Nah, itulah yang kita lakukan. Mudah-mudahan anak kami bisa semua mengamalkan dan menjadi petunjuk kita dari hadis Rasulullah SAW ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pelajaran kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.